masih mana emosi aku masih nggak stabil juga sih, jujur aja aku masih yang nangis, masih yang ini, masih yang itu. Tapi kalau adik aku itu pasti adik aku diapa-apain aku yang maju gitu. Jadi kalau ya kayak dari kemarin aja kayak Laura misalkan dihina nih meskipun dalam kuburnya, aku nggak terima. Hai teman setia, welcome back to Tia Talk. Sama aku lagi Marian dan juga Erika Karlina. Hello Erika, thank you banget udah nemenin aku. Jadi I'm very lucky karena selama ini nge-host Tia Talks. Kalau emang partner aku Luna lagi gak ada, selalu ditemenin sama cewek-cewek yang cantik-cantik, yang berprestasi, yang semuanya punya cerita masing-masing, yang akhirnya bisa duduk di samping aku. Nah kali ini kita punya tamu yang aku bilang cantik banget karena selama ini aku cuma bisa ngeliat di YouTube doang atau di berita, tapi in real life she's very beautiful. So welcome, ini juga kebetulan temannya Erika juga. Halo Iren. Hai, Iren. Yakin banget nih semua orang udah tahu ya. Iren makasih banyak, kamu udah mau nyempetin udah nyempetin waktu. Terima kasih. Biar nggak jadi ini ya spekulasi ini emang sama Iren juga tadi aku mikirnya kasih tahu dulu deh sama Iren, gue lagi heboh-hebohnya nih. Takutnya nanti dikiranya settingan gitu. Cuma udah kasih tahu ke Iren ya. Kita pengennya kita bahasnya yang lain, pengen bahas putar Iren, pengen tahu soal Iren gitu ya. Tapi kalau misalnya boleh sebelumnya Ren, aku malah mau bilangnya congrats buat kamu dan keluarga dan semua yang udah berjuang. Karena Gaga finally udah divonis ya kemarin 4,5 tahun. Dan perjuangan kalian itu udah membuahkan hasil. Mudah-mudahan juga Laura bisa senang gitu ya dengan perjuangan kalian gitu. Dan 4,5 tahun dendanya berapa? 10 juta ya? 10 juta. 10 juta. Iya. Jadi Iren gimana? Udah ya. Sekarang sih udah gimana ya, lebih lega kali ya. Dari kemarin aku selalu kayak yang deg-degan, ntar gimana ya. Dulu mungkin aku deg-degannya takut ngecewain Laura lah gitu loh. Tapi kan karena sekarang hasilnya oke, aku langsung yang oke lah. Lega ya. Ini pasti Laura juga, meskipun Laura aku yakin dengan keputusan hakim bagaimanapun juga Laura pasti akan senang. Karena kan yang Laura cari memang keadilannya itu. Dan kita sekeluarga juga yang ya bersyukur banget hakimnya bisa ngelihat, bisa ngedengar gitu loh, kayak yang bukti-bukti yang dari kemarin aku tunjukkan juga itu memang seperti itu gitu. Jadi yang kita sekeluarga udah lega, udah yang menerima. Aku yakin Laura udah tenang, Laura juga pasti udah memaafkan dari dulu. Cuma kan memang yang Laura kejar keadilan itu. Sehari-harinya kamu sekarang di rumah kan kamu sama orang tua kamu kan tinggal ya. Di rumah gimana? Apa bisa melanjutkan aktivitas sehari-hari? Udah gimana tuh transisinya? Awalnya sih masih yang kalau aku sih jujur aku kan penyendiri ya, dan lebih ketutup gitu. Jadi aku lebih ke yang aku aja sendirian gitu. Tapi belakangan ini lebih ke ya kumpul-kumpul aja sih, lebih kayak biasa aja. Masih belum ngerasa kehilangan banget gitu. Rasanya masih ada aja. Jadi kayak kalau pulang mainnya ya pasti di kamarnya Laura. Jadi kita semua tuh masih main di kamar Laura. Nggak terlalu berubah banyak lah. Cuma memang Lauranya aja nggak ada. Cuman kan kalau kita masih yang dia pasti juga dengerin gitu loh. Tapi emang kamu keluarga sangat dekat kan ya? Iya, dekat. Dan sekarang orang tua kamu udah, mungkin karena udah melalui proses pengadilan ini, bisa dibilang udah menerima lah ya keputusan pengadilannya. Menerima kok. Kita bersyukur juga hakimnya udah gitu, kayak baik banget gitu lah. Hampir maksimal ya hukumannya ya. Hampir maksimal. Apa kabar Janos apa Janos ngomongnya? Janos. Apa kabar Janos sama Petra? Jujur mereka, aku gimana ya? Aku ngelihatnya tuh fine aja meskipun aku tahu mereka masih suka kepikiran. Tapi ya mungkin anak kecil masih yang nanti keinget, nanti enggak. Jadi mereka lebih yang nemenin Laura terus sih di kamarnya itu. Jadi mereka selalu di kamar. Sedih, aku tanya sedih kayak mereka cuman yang kan Lauranya udah nggak sakit gitu. Jadi kayak lebih ngerti, pengen nangis. Jadi merekanya yang lebih ngerti justru. Kamu ada memori favorit nggak bersama Laura? Sama Laura. Yang kamu kalau inget-inget, ini bikin hati aku senang gitu. Banyak sih, banyak banget. Kayak apa ya? Seru aja gitu. Tapi yang paling sering kita lakuin kan kalau di rumah itu, kayak aku bangun tidur kan pasti ke kamarnya Laura.
Terus aku bantu dia duduk. Maksudnya kalau dia pasti udah selesai mandi gitu-gitu, terus aku bantu dia duduk, ganti lukanya gitu. Terus pasti Laura cuma yang kayak, oke, kita makan apa hari ini, Ren? Dan setiap hari kita cuma makan-makan doang. Makasih. Dan setiap hari kita yang kayak cari menu ini, cari menu itu, cari kegiatan. Aku bahkan kayak masak-masak, bakar-bakar aja tuh di kamarnya Laura. Oh ya? Iya, jadi kayak masak sup gitu, sup apa sih, malatang gitu. Dia maunya, oke, kita malatang di kamar gitu. Itu sih yang paling aku suka. Jadi kayak memori kebersamaannya lah bersama dia itu. Dan kamu udah memaksimalkan waktu bersama dia lah ya di Untungnya momen-momen terakhir. Iya. Untungnya aku udah sempet pulang ke sini dan aku dikasih waktu sama Tuhan 1 tahun lagi buat benar-benar itu kumpulin memori terakhir. Karena benar-benar semua aktivitas kamu lakuin juga di kamar Laura ya. Jadi Laura nggak kehilangan momen-momen. Iya, semuanya kan Laura maunya ditemenin terus tuh. Jadi aku yang sampai mau aku belajar, mau aku kerja atau teleponan sama temen aja, aku pasti di kamarnya Laura. Kadang kalau teman-teman aku datang ngumpulnya di kamarnya Laura juga. Sampai ya udah gabung aja. Jadi kayak teman aku teman Laura teman aku gitu. Sekarang kamarnya diapain? Kamarnya nggak aku apa-apain sih, karena masih Janos Petra pengennya tidurnya di situ kan. Cuman aku tambahin dari Kaseli, dikasih kayak meja gitu, terus meja buat naruh abu khusus buat dia gitu, sama di backgroundnya tuh kayak ada kupu-kupunya gitulah, kesukaannya dia. Oh iya, simbolnya dia ya waktu itu Erika cerita. Dia suka banget sama kupu-kupu. Karena kan jadi mama itu juga suka kupu-kupu. Jadi Laura juga suka, aku juga suka. Jadi kita semua tuh kayak pecinta kupu-kupu lah, semuanya tuh dikoleksi kupu-kupu gitu. Waktu vonis kedua pihak keluarga datang semua kan. Nah, gimana kabar terakhir dari keluarga di sana, Iren? Keluarga yang mana nih? Iya, aduh. Takut ya jadi gue ya. Ya, kemarin udah. Tapi aku by the way, aku malah mau minta maaf gara-gara kemarin mungkin podcast aku jadi malah bikin kegaduhan. Bikin Iren atau mungkin keluarga atau yang lain-lainnya jadinya aduh keganggu. Aku minta maaf dari biar ya maksudnya gimana ya. Aku minta maaf banget. banget. Semoga dibukakan pintu maaf. Enggak dong. Ya, semua orang juga pasti pernah lah. Kan kamu sharing story apa adanya. Iya. Oke, kita lanjut aja. Iya, keluarga yang mana ya? Terus jadi ngeblank nih gue. Keluarga yang mana nih? Keluarga yang sana ya? Gue jadi gue yang nanya. Gak apa-apa. Oke, ya waktu vonis kedua pihak keluarga kan datang semua. Nah, kabar terakhir dari keluarga tetangga gimana? Nggak ada sih. Aku kan nggak pernah kontak-kontakan, nggak pernah ngomong juga. Oh, jadi emang komunikasinya emang benar-benar udah selesai. Ya, udah setahun yang Laura yang terakhir kontak mereka itu atau mama gitu. Dan itu udah setelah itu nggak ada apa-apa lagi kan sampai akhirnya hukum. Oke. Dia juga nggak pernah yang datang ke kita minta maaf gitu juga nggak ada. Mungkin pertanyaannya adalah sampai ketok palu pun belum ada obrolan apa-apa ya? Belum nggak ada. Oke. Dari teman-teman Laura sendiri gitu ya, masih ada yang suka kontak kamu misalnya atau mungkin mengunjungi gitu, ada nggak? Masih kok, masih main, masih ya kayak nggak pernah pergi aja jadinya. Jadi masih suka main, masih suka nanyain. Banyak juga kan yang nanyain ke akunya juga, kayak akunya gimana. Pasti kan pada khawatir juga kan. Jadi kayak kita masih yang temennya Laura jadi teman aku juga gitu. Iya. Dari awal dekat Laura Gaga pacaran, emang sebetulnya mereka disetujui atau enggak sih sama keluarga? Jujur aku nggak tahu sih, karena kan posisi aku waktu itu di Hongaria. Jadi kayak aku nggak terlalu merhatiin banget. Cuman memang mama itu anaknya yang percaya sama anaknya gitu. Jadi kayak mama juga nggak mau, mungkin gimana ya, kayak mungkin kalau orang tua bilang aku nggak setuju sama dia, pasti kan anaknya pasti jadinya malah ngebencinya orang tuanya kan. Iya, betul. Nah jadi mungkin mama nggak mau di posisi itu, jadi mama percayanya ke Laura gitu. Dan jujur aku nggak pernah ya dengar kayak kalau sebelum-sebelumnya ya, sebelum kecelakaan nggak pernah dengar mama bilang nggak suka atau apa, aku nggak pernah dengar sih. Jadi jujur aku nggak tahu secara pasti, tapi ya kayaknya fine aja, seharusnya sih fine aja. Dari semua peristiwa yang sangat roller coaster ini lah ya, apa yang kamu pelajari dari semua ini? I mean, you as a sister, as a big sister to Laura. As a sister, apa ya?
Nomor 1 itu mungkin kayak family is everything gitu loh. Itu. Terus yang kedua kayak jujur aja aku sama Laura aja bahkan tuh kayak dulu kita jauh banget. Ya bukan cuman maksudnya kayak gimana sih? Aku di Hungary dan dia di sini tuh jadi kayak kadang bahkan kita tuh cuman yang by phone doang. Buat ketemu aja kan susah. Aku juga jarang pulang gitu. Jadi kayak meskipun aku jauh, aku tetap yang she's my sister and I will do everything for her. Gitu. Jadi buat kalau aku personally aku lebih deket ke adik kakak. Adik aku ya. Adik-adik aku. Karena kan kalau orang tua mereka pasti punya masalah pribadi yang aku juga nggak mau ikut campur. Tapi kalau adik-adik aku itu pasti adik aku diapa-apain aku yang maju gitu. Jadi kalau ya kayak dari kemarin aja kayak Laura misalkan dihina nih meskipun dalam kuburnya, aku nggak terima. Kalian hina aja gue nggak apa-apa. Tapi masa orang udah nggak ada masih dihina gitu. Jadi aku justru nggak bisa diemnya di situ. Jangan main-main sama adik-adik aku gitu. Silakan gue nggak apa-apa mau hina karena aku orangnya jujur aja Laura juga selalu bilang gini, aku orangnya kuat. Aku mau dihina kayak gimana juga nggak akan masuk ke hati aku karena I know me as a person dan aku tahu aku kayak gimana. Jadi aku percaya diri lah. Sedangkan kan kalau Laura pasti kepikiran gitu. Itu the difference between me and her. Oke. Ya, tapi kita kayaknya udah jelasnya bisa lihat 100% kamu a very very good sister. Iya, berjuangnya Iren banget. Ya maksudnya bukan cuman kita, semuanya bisa ngelihat Koren. Mau dari keadaan awal mula pertengahan sampai mungkin di akhir sampai sekarang itu perjuangannya nggak selesai. Mau kamu yang bisa aku lihat dan orang lain lihat yang kamu tunjukkan, kamu berani untuk menyampaikan itu gitu loh. Mungkin ya nggak semua orang dan mungkin keluarga juga nggak semuanya yang berani seperti itu ya. Ada juga yang cuek nggak mau, ya udahlah berjalannya aja, biarin aja ini kayak gini, apa adanya kita ikutin alurnya bagaimana. Tapi kalau Iren yang aku perhatiin ya emang seperti itu. Apa yang dia tahu, apa yang menurut dia harus dibenarkan gitu loh. Gitu. Laura was very lucky to have you as a big sister. Should be proud. Tapi mungkin aku juga beruntung banget dapat Laura. Orang dia anak baik banget. Jadi kayak aku kita yang sahabatan gitu. Jadi dua-duanya beruntung buat aku. Oke, jadi mungkin selama ini kita memang taunya kamu sebagai kakaknya Laura, tapi kita juga pengen tahu lebih banyak tentang personal kamu. Ternyata aku dengar selebgram juga. Hah? Gak tau gimana ya, aku gak pernah. Mungkin dulu aku fokusnya ke Laura terus sih. Jadi kayak aku gak pernah kayak cuman sebagai sambilan doang gitu. Jadi kayak fokus aku nomor 1 Laura. Terus nanti kalau ada perintilan selain-lainnya ya bersyukur gitu. Jadi kalau selebgram aku gak tahu sih. Tapi sudah berhasil mungkin mencari sedikit keuntungan atau nafkah dari status kamu di social media mungkin. Pasti kan ada hal-hal yang beberapa ya. Cuman kalau dulu kan aku nggak fokus banget. Dulu aku masih yang ya gimana? Paling buat jajan doang. Jajannya juga pasti jajan buat Nos Petra, Laura juga kan. Karena kan aku juga belum terlalu butuh gitu loh. Tapi kalau maksudnya kita nggak usah ngomongin keuntungannya ya. Kamu enjoy nggak dalam maksudnya dengan aktivitas kamu yang sekarang gitu ya? Secara tanpa disadari kamu kan akan maksudnya gimana ya? Secara tanpa kamu sadari nih kamu ada dalam circle dan orang-orang kamu orang-orang menawarkan dan kamu juga enjoy ngejalaninnya. Cuman sebenarnya kamu enjoy atau enggak? Enjoy sih. Enjoy ya, berarti emang happy ya, maksudnya nggak ada. Kalau aku prinsipnya gini. Aku mau speak up kalau itu kebenaran dan yang benar, yang baik gitu loh. Kayak dari dulu aja sebelumnya kan aku nggak pernah speak up kan tentang Laura. Aku karena at first itu story Laura dan aku nggak akan duluan lah. Jadi aku tunggu Laura berani, aku tunggu Laura siap. Setelah Laura siap dan mungkin di saat di pertengahan gimana ya kayak Laura lagi berjuangnya dipanggil, aku udah tahu tugas aku apa. Itu meneruskan apa yang dilakukan gitu. Jadi kayak buat bisa nge-influence orang-orang, aku harus pilih juga yang aku influence itu aku harus pikir ke depan. Ini dampaknya apa ke aku dan ke semua orang.
ini dampaknya apa nih buat, bahkan mungkin bukan buat saat ini tapi buat di kedepannya. Kayak contohnya dari kasus Laura ini kan mungkin di kedepannya ngelihat hakim dengan tegas kayak gitu, aku berharap orang-orang tuh bakalan lebih mikir gitu kalau bawa mobil jangan sambil dibawa pengaruh alkohol. Karena kalian lihat sendiri dari kasus Laura ini akibatnya fatal loh. Dan gak cuma buat mereka berdua tapi buat semua orang yang di sekeliling. Benar. Gitu. Betul. Jadi kalau aku pengen influence, aku mau di situnya gitu. Iya. Lebih positif influence untuk membantu merubah behavior anak-anak muda, mungkin jadi lebih sadar. Dan hal-hal baik juga gitu. Maksudnya mungkin Iren mewarning orang-orang jangan sampai terjadi dulu baru menyesali, tapi hindari dulu sebelum terjadi gitu loh. Dengan kasus yang udah terjadi di Iren ya. Aku selalu bilang kalau omongan dulu tuh kayak sediakan payung sebelum hujan. Iya, benar. Jadi kita harus prepare, harus berpikir ke depan. Jangan live in the moment itu penting. Tapi live in the moment tapi kalau dampaknya di kedepannya jelek, jangan mau gitu loh. Benar. Kan kamu kan mau melanjutin sekolah nih. Dan aku dengar emang mau lanjutin sekolahnya di sini. Cuma di luar itu kesibukan apa? Terus apakah kamu mau seriusin di YouTube atau gimana? YouTube seriusin mungkin masih berjalan waktu lah ya, karena kan aku juga masih gimana ya, emosi aku masih nggak stabil juga sih, jujur aja. Aku masih yang nangis, masih yang ini, masih yang itu. Kalau YouTube dari kemarin itu kan dulu aku bikin tuh jujur buat iseng-isengan gitu loh, iseng-isengan pas aku di sana sama teman-teman aku, terus pas di sini sama Janus Petra mungkin nanti YouTube kan Janus Petra juga kepengen lah main YouTube gitu-gitu, mereka kan ngerti sosial media itu, jadi mungkin ya aku kasih buat mereka yang mainin, aku bebas banget gitu loh. Jadi ya kita lihat ke depannya nanti bagusnya gimana. Let it flow aja aku. Let it flow. Kayak lagu ya. Terus kamu kan dulu sekolahnya di Hungary ya, Hungaria bahasa Indonesianya. Hungaria. Itu waktu itu SMA. Iya. Aku dengar dapat beasiswa juga, benar. Jadi saat aku pindah, first of all, sekolah di Hungary itu semuanya gratis. Bahkan sampai kuliah. Jadi karena aku di Hungary, aku itu ngulang. Jadi pas aku di sini aku tuh udah SMA kelas 2. Cuman kita memutuskan untuk pindah ke sana. Kita ngulang. Di sana tuh SMA 5 tahun. Jadi ngulang lama lagi. Ya. Kayak naik kelas 3 kali gitu ya. Jadi ngulang lagi tuh. Aku ngulang di tahun pertama itu aku belajar bahasa. Tahun pertama itu aku pure bahasa. Banyak sih lumayan, jadi kayak bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Hungary, matematika sama IT dulu tuh tahun pertama. Terus sisanya itu sebenarnya ribet sih karena aku sempat pindah sekolah juga. Jadi aku ceritain, terus sisanya itu sekolah biasa in Hungarian bahasanya. Terus karena akunya tuh dulu kayak to learn a language and to speak gimana ya, jadi kayak for us to learn in another language itu kan susah banget. Jadi sama aja kayak aku seharusnya udah fasih banget, sedangkan di situ posisinya aku baru banget belajar. Dan aku harus belajar matematika, biologi, bahasa Inggris saja aku harus belajar pakai bahasa Hungary. Ngerti kan? Jadi kayak yang susah banget sih. Wah, itu otak saya kayak diputer lagi. Iya, kebayang. Aku nggak kuat dan gimana ya, aku nggak nilai. Gimana aku tuh gila nilai juga sih sebenarnya. Jadi nilai aku jelek, aku tuh kayak nggak mau. Pengen ulang gitu. Perfeksionis ya. Perfeksionis. Kamu Virgo ya? Enggak. Lama yang Virgo. Kayak mana nih? Salah lagi. Aku Aries juga. Oh, Aries. Oke. Jadi pas itu, nah terus aku udah nggak kuat banget. Aku nge-research ada satu sekolah di kotaku yang dia itu ikut IB. Jadi di Indo juga ada, cuman di sekolah internasional. Nah itu biasa itu ikut IB, program IB, International Baccalaureate Diploma Program, itu 2 tahun, kelas 11, kelas 12, dan di situ belajar pakai full English. Seneng dong. Wah seneng banget aku pas dengar. Jadinya kan kayak bayangin kayak aku udah 3 tahun di sana, terus aku harus pulang nggak bawa hasil gitu loh. Akunya yang malu. Jadi kayak ntar ditanya orang kayak, kamu sekolah di sana gimana hasilnya, kayak nggak ada, ngulang lagi di sini, jadinya nggak enak banget gak sih? Jadi aku benar-benar nekatin sendirian, aku di sana aja udah sendirian. Jadi untuk masuk IBDP itu
karena kan pemerintah Hungary memang gratis, tapi untuk itu tuh harusnya bayar. Jadi karena ada kewajiban untuk gratis itu, pemerintah Hungary cuman ngebolehin 10 orang, 15 orang gitu untuk masuk ke program itu. Dan pas aku masuk gitu, aku ujian. Itu ada ujian tertulis selama aku 2 hari 3 hari gitu, ujian tertulis semua mata pelajaran. Terus ada interview, ditanya ini itu, dan ya puji syukur aku bisa masuk. Jadi kayak pas aku denger itu kayak aku masuk, ya udahlah aku lanjutin di situ sampai selesai. Itu luar biasa loh, yang dipilih cuma 10-15 orang. Iya. Itu kan susah banget soalnya. Wow. Orang-orang terpilih berarti. Waduh, selected few ya. Keren, Oke, terus mau lanjut kuliah di sini. Ya aku mau di sini dulu. Jurusannya HI, semoga. hubungan internasional. Hubungan internasional, Itu iya. aspirasinya mau kemana tuh karirnya sebetulnya? Aku jujur aku maunya diplomat sih. Oh. Karena kan gimana ya? Aku suka aja gitu. Aku suka belajar budaya asing. Kayak bahkan budaya Hungary aja kan baru aku pelajari banget itu saat aku di sana. Dan aku ngeliat di sana tuh kayak pokoknya pas aku pindah ke sana dunia tuh berubah. Kayak oh my god, ternyata dunia tuh nggak sekecil ini gitu loh. Jadi pas aku ke sana aku ngeliat di sana kayak begini, aku langsung yang terus kalau di negara lain kayak gimana ya? Kalau di sini tuh gimana sih gitu. Ya. Makanya I love traveling karena you get to see different cultures, tapi untuk to live in a new place, that's a whole different experience. Bener Aku banget, setuju bener banget. Enak diplomat bisa pindah-pindah negara. Bener. Tapi kalau misalnya mau ditanya hobi, mungkin kan orang-orang banyak yang nggak tahu nih, hobinya Iren sendiri apa? Hobi aku, kalau sekarang ini jujur aku pengen banget traveling. Karena ya itu aku suka kan ngeliat. Aku tuh suka banget kayak aku dibawa ke hutan aja tuh aku mau banget. Kayak Aku lari ke hutan. maksudnya kayak yang kayak explore yang orang-orang bahkan nggak tahu itu aku suka banget. Karena itu buat aku nambah ilmu gitu. Terus kayak yang belajar bahasa itu aku yang so fun gitu loh, kayak aku pengen banget otak-atik nih grammarnya nih apa sih, sampai yang kalau aku nggak bisa aku yang apa sih ini aku pokoknya harus bisa, harus tahu ini tuh harus kayak gini gitu. Tapi maksudnya berarti hobinya dia tuh adalah hobi yang kebanyakan orang malah tidak kepikiran pengen hobi seperti itu ya. Banyak loh orang yang nggak suka, nggak peduli juga dengan bahasa asing ya kan, ngapain ke hutan juga gitu ya kan. Tapi orangnya emang suka cari tahu. Nah, Mama juga kayak gitu ya? Iya, dia juga naik gunung, naik gunung. Jadi mama tuh yang suka naik gunung. Kalau aku kan dari kecil anak pantai banget ya, jadi sukanya pantai. Tapi kalau dibawa naik gunung juga aku sesekali tuh kayak yang seneng. Untung dulu juga sempet loh aku sama Laura naik gunung. Jadi kita ada tuh memorinya kita yang susah payah di gunung, yang Laura yang ngedumul, aduh ngapain sih ini di sini, kapan sih pulang gitu. Jadi kayak aku seneng banget punya memori itu sama Laura. Laura buat makan, jangan mau nungguin orang buat suapinin, makan aja sendiri. Berantakan ya udah ntar gue yang rapin. The best moment itu di saat aku punya pacar, karena untungnya Rido itu sahabatnya Laura ya. Jadi dia tuh jujur aku aja tuh suka, ya Allah Tuhan terima kasih gitu lah. Aku yakin banget nggak semua cowok mau dan ngertiin posisi aku. 1 berbanding 1000 orang-orang kayak Rido. Beruntung. Beruntung. Banget. Yuk Dok, dinikahin yuk. Bahkan Laura pernah nyebutin juga Rido itu adalah kalau misalnya diurutin apa Ren? Dia kalau ngurutin orang yang paling Laura sayang itu nomor 1 itu Tuhan, Laura dirinya, habis itu Rido, baru keluarga dan teman-teman. Kalau di rumah nggak ada yang lihat aku sama adik-adik aku tuh, aku nangis kayak Lauranya udah nggak ada gitu. Dan mereka tuh yang justru yang Janus Petra tuh yang kayak gak apa-apa ya Ren, kan Lauranya udah seneng, udah sehat.